Shalom Army of God around Kalimantan. Welcome home buat kita semua dan juga buat kamu yang baru hari ini pertama kali join di ibadah online kami. Kami mau undang kamu ke komunitas kami yang bernama Connect Group. Jadi di Connect Group kamu bisa digembalakan, kamu bisa dimuridkan dan juga bisa bertumbuh dan juga bisa saling sharing. Untuk info lebih lanjut kamu dapat menghubungi nomor berikut ini. Oke, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Teman-teman dapat transfer ke nomor rekening yang tersedia sesuai dengan kota kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu buat kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau memberikan persembahan ini. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai persembahan yang harum. Dan juga pakai persembahan ini untuk bisa memberkati pekerjaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau memulai ibadah hari ini. Tuhan kiranya tutup bungkus dari awal, pertengahan hingga akhir, biar hari ini kami boleh bertemu muka dan muka dengan Engkau ya Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, merasakan hadirat-Mu dan juga saat kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, hati kami boleh semakin diperbaharui lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God yang bersuka cita pada hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan kita, amin. Come on. Siap ya? 1, 2, 1, 2, let's go. Hey. Kasih tulus yang sejati, sungguh indah dan menarik.
bersukacita, mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on. Hey. Little bit is enough to move a mountain. Amen. As long as we put our trust in you alone. Say nothing is impossible. Nothing is impossible. For we know that you are able. Jesus, we put our trust in you alone. oh, we can do all things through Christ who strengthens us. Yes, we are weak, but Almighty God is strong. Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Light up your fire, and do again your miracles. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Come on, shout! Yes, we believe. Hey! Ooh, nyanyikan imanmu. A little bit is enough to move a mountain. Hey, as long as we put our trust in you alone. Nothing is impossible. Nothing is impossible. For we know that you are able. Say Jesus, Jesus, we put our trust in you alone. We can do all things. To Christ who strengthens us. Yes, we are weak. Oh, Almighty God is strong. Come on. Show us your power. Declare all your wonders. We believe in you. We believe in you, oh Lord. Light up your fire and do again your miracles. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Yes, we believe. Do all things through Christ who strengthens us. Mari sama-sama nyanyikan dengan imanmu, dengan segenap hatimu nyanyikan. Christ who strengthens us. We can do all things through Christ who strengthens us. Amen. We can do all things through Christ who strengthens us. Come on, shout! Show us your power, declare all your wonders. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Light up your fire and do again your miracles. We believe in you, we believe in you, oh Lord. Come on, yes we believe. Do all things through Christ who strengthens us. Come on, shout! Yes we believe. Do all things through Christ who strengthens us. Yes we believe. Do all things through Christ who strengthens us. Yes we believe. Do all things through Christ who strengthens us. Yes we believe. Haleluya. Saya mulai dari depan sampai belakang, angkat tangannya tinggi-tinggi, come on semuanya, come on. Sama-sama nyanyikan ya. We can do all things through Christ who strengthens us. Mari semua tepuk tangan, come on. We can do all things through Christ who strengthens us. Dengan suara yang terbaik sama-sama katakan, we can do all things. Do all things through Christ who strengthens us. Yes, we believe. Yes, we believe we can do all things through Christ who strengthens us. We can do all things. Sekali lagi, come on. We can do all things through Christ who strengthens
we believe. We can do all things through Christ who strengthens us. Sorakan. Yes, we believe. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Bisa lihat kiri kanannya. Orang-orang yang mungkin kalian kenal atau tidak kenal boleh sampaikan welcome home. Jesus loves you. Jesus loves you. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau lebih dalam lagi secara pribadi. Kami tahu Tuhan Engkau sudah menanti kami. Kami ada dalam rumah-Mu hari ini. Karena Engkau mau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Thank you buat hadirat-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Rindu selalu dekat denganmu Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau sahabat kami. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Ini doa kami. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Ya mengasihi Tuhan, berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Kami rindu selalu dekat denganmu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tuhan, menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Sama-sama katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Kami mau berkatakan ini Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku.
kami ada di ruangan ini, kami boleh berjumpa dengan Engkau. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Allah yang mengenal kami dengan nama. Terima kasih untuk momen kami bisa ibadah sama-sama Tuhan, begitu berharga. Berbicaralah ya Tuhan lewat firman Tuhan. Kami buka hati kami, Roh Kudus, bekerjalah di hidup setiap kami secara pribadi. Waktu kami buka mata dan lihat, sepertinya kami cuma satu di antara ribuan. Tapi sesungguhnya mata Tuhan sedang tertuju kepada setiap kami pribadi satu demi satu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau akan datang menjumpai setiap kami di tempat dimanapun kami berdiri. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Find us, Lord. Find me in your presence, Lord. Find me. Kami gak akan sembunyi lagi. Find me. In Jesus' name we pray. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya minta Anda tetap berdiri. Boleh ya tambah waktu sebentar. Thank you teman-teman Praise and Worship. Saya minta Anda berdiri sebentar. Saya ada bawa oleh-oleh sebuah video yang sudah cukup lama. Tapi biarkan video ini membangkitkan memori di antara setiap Anda, nanti saya akan jelaskan. Kita saksikan dulu video yang satu ini. Aku pertaruhkan jubahku, jubah urapan yang kau letakkan pada pelayanan kami atas generasi ini. Aku minta Tuhan Yesus, gandakan jubah yang kau letakkan atas generasiku pada generasi yang baru. Aku minta dalam nama Yesus, urapan Elia turun ke Elisa. Kau berikan yang lebih baik, lebih besar, lebih kudus atas generasi anak-anak kami. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit. Yes, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan kembali duduk. Tempat ini adalah saksi. Beberapa tahun yang lalu, bahkan bertahun-tahun yang lalu, setiap kali Gereja Anak Eagle Kids membuat KKR, baik itu KKR Yesus, KKR Roh Kudus, datanglah orang tua bawa anak-anak kecil ke tempat ini. Dan di KKR itulah mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar teori atau cerita yang ada di Alkitab, tapi itu adalah momen-momen di mana setiap anak tahu bahwa Yesus itu nyata. Dan di video barusan sebuah cuplikan singkat bahwa gembala kita mempertaruhkan segalanya untuk melihat generasi yang akan datang bangkit. Dipakai Tuhan lebih dari sebelumnya. Army of God, teens khususnya. Apakah Anda bagian dari memori itu tadi? Apakah di masa Anda menjadi seorang anak kecil, Anda pernah mengalami lawatan Tuhan? Mungkin itu di Trip to Hell anak, KKR Yesus, Roh Kudus datanglah menjadi anak Bapa, rapture, praise the Lord. Maka janji Tuhan itu tetap ada untuk setiap Anda. Saya ada di tempat ini hanya untuk mengingatkan kembali bahwa Tuhan tidak melupakan setiap Anda.
Anda pikir itu hanyalah sebuah memori masa kecil Anda. Oh, sekarang saya sudah besar. Saya tidak lagi muda di jamah Tuhan. Itu waktu kecil mungkin saya ikut-ikutan teman-teman. Dengarkan saya. Tuhan tidak pernah melupakan setiap momen bersama dengan Anda. Sewaktu Anda masih adalah seorang anak kecil dan sekarang Anda sudah beranjak remaja. Janji Tuhan untuk Anda tetap sama. 4 hari saya dibuat gelisah. Saya tidak tahu mau ngomong apa bahkan. Yang saya tahu adalah hati Tuhan benar-benar sedang tertuju kepada setiap Anda. Yang saya tahu adalah di mata Tuhan Anda adalah ahli warisnya. Karena itu tema hari ini saya beri judul bukan anak gampang. Anda bukan anak yang tidak sah. Anda adalah anak sah. Anda adalah anak rohani di tempat ini. Anda bukan yatim piatu. Secara rohani Anda punya Bapak rohani yang mempercayai Anda. Pastor Philip, Pastor Mac, dan saya. Saya tidak akan pernah berhenti mempercayai Anda. Setiap Anda satu demi satu. Anda akan dipakai oleh Tuhan lebih daripada apa yang Anda pikirkan. I don't know you personally. Yes, I don't know you. I don't know your struggle. Tapi Allah yang saya sembah tahu. Dan Allah saya berkata kepada saya, tidak peduli apapun struggle Anda. Tidak peduli apapun struggle-mu. Hari ini, Dia mau membuat sebuah perjanjian yang baru dengan hidupmu. Dia mau serius dengan hidupmu. Dia mau serius dengan hidup setiap kita, amin. Bolehkah saya melihat tangan-tangan Anda? Kalau waktu menyaksikan video tadi, memori Anda kembali. Anda teringat sesuatu aja, singkat aja. Mungkin gak terlalu banyak memorinya. Bolehkah saya melihat lambaian tangan Anda tinggi? Ya. Kalau Anda yang belum pernah mengalami Tuhan di masa kecil Anda, jangan tawar hati. Malam hari ini pun Tuhan juga bisa berpekara di hidup Anda. Hari ini bisa jadi sebuah memori yang baru. Mungkin Anda bertobatnya baru, diajak CG Fun kemarin oleh teman-teman Anda. Dengarkan, Tuhan itu bukan cuma mau Anda jadi orang Kristen. Tuhan itu bukan cuma mau Anda menjadi anak Tuhan yang baik, rajin ke gereja. Dan menjauhi dosa. Anda itu adalah ahli waris dari sebuah kebangunan rohani yang besar. Anda adalah ahli waris dari pemakaian Tuhan. Anda yang akan melanjutkan tongkat estafet. Loh, Kak, kan masih ada Koko Cece di youth. Yes, mereka punya porsi sendiri nanti. Tapi yang ini tangkap buat setiap kalian. Amin. Kita semua di sini, kalian semua, kalian bukan anak gampang. Tuhan akan berperkara dengan hidup kita semua satu demi satu. Kita buka dulu ayatnya sama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai 8 dikatakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, walaupun kita ini bukan anak kecil lagi, jangan pernah lupa bagaimana seorang anak itu diperlakukan oleh ayahnya.
Di mata Tuhan, Anda dan saya ini bukan anak gampang. Anak gampang itu artinya anak tidak sah. Anak yang dibiarkan. Tapi kita ini anak sah, legitimate. Tuhan itu mempersiapkan kita itu jadi ahli warisnya. Mungkin kalian agak nggak familiar dengan kata-kata ahli waris. Biasanya orang dunia itu suka pakai kata warisan. Itu kalau papa mamanya meninggal, mungkin Anda tahu filmnya, anak-anaknya bisa berebut warisan. Bukan tentang harta, ada sebuah harta rohani yang tidak kelihatan, yang benar-benar ada dan disediakan untuk setiap orang yang mau mengambilnya. Firman Tuhan ingatkan status kita teman-teman, Army of God Teens, kita ini bukan anak gampang, kita ini anak sah. Dan yang namanya anak sah, karena kita ini bukan anak gampang, maka Tuhan tidak segan-segan akan menghajar kita. Jangan alergi dulu dengan kata hajar. Bahasa Indonesia kadang pakai katanya itu kayak, mungkin kalau Pastor Mac, ya hajar beneran gitu ya. Tapi kalau Alkitab ini artinya itu adalah disiplin, didikan. It's not a punishment but a training. Indah ya, kita tuh punya Tuhan yang akan mentraining hidup kita. Bukan Tuhan yang cuma taunya ngasih hukuman kalau kita gagal. Tapi Tuhan itu adalah our best supporter. Tuhan itu yang paling kalau kita gagal, Tuhan itu yang paling pertama bilang, ayo bangkit lagi, ayo bangkit lagi. Karena itu firman Tuhan bilang, jangan anggap remeh didikan Tuhan, itu pertama. Jangan anggap remeh kalau hati kita tuh sedang ditegur oleh Roh Kudus di malam hari. Firman Tuhan katakan di malam hari hati nuraniku mengajari aku. Coba deh kalau kita mau tidur, biasanya Tuhan akan berperkara dengan kita di situ. Tuhan akan kasih tahu kita apa yang salah, hati kita jadi gak enak. Jangan anggap remeh didikan Tuhan itu, tapi juga jangan putus asa. Artinya don't lose your heart. Jangan langsung give up ketika Tuhan mengkoreksi kita. Jangan cepet-cepet gampang-gampang merasa I'm not good enough. Waktu Tuhan itu mengkoreksi kita, Tuhan itu punya tujuan yang mulia. Kalian adalah pewaris dari kebangunan rohani yang terjadi di tempat ini. Walaupun kalian tuh gak tahu, you don't have the idea. Kayak apa sih? Di sini tuh sering loh dibilangin bahwa kita akan dipakai Tuhan. Pemakaian Tuhan tuh setiap orang tuh beda-beda. Gak semua akan naik, dikasih kesempatan, dikasih mic untuk cerita kehidupannya, gak selalu. Tapi yang pasti ada warisan ilahi itu untuk setiap kita. Dimulai dari apa? Ayo balik lagi jadi anak yuk. Badan boleh besar, hikmat boleh bertambah, hati seperti anak kecil, gak boleh hilang. Kalau ditegur sama pemimpin jangan ngambek. Kalau dikasih koreksi, jangan langsung gak mau tugas lagi. Itu adalah training. Di CG itu tempat terbaik untuk membentuk karakter. Bukan panggung. Panggung ini adalah tempat terbaik menguji karakter. Tapi kalau mau dibentuk, diajari, belajar melayani, belajar di CG. Makanya rebutan tugas di CG, tanya sama CGL-nya, tanya sama sponsornya, aku tugas apa besok? Dan tugaslah dengan sungguh-sungguh. Salah satu peran pelayan CG yang perlu disikat-sikat sedikit dan dijitak-jitak sedikit, itu adalah pemimpin praise and worship-nya. Ingat ya, setiap orang yang melayani di CG, ketika Anda mimpin pujian, Anda tuh benar-benar memimpin teman-teman Anda dalam pujian penyembahan. Bukan jadi multimedia yang cuma ngeplay.
Dengan alasan aku gak bisa main gitar, gak bisa main musik. Kalau Anda bisa main, please main. Gak bagus, gak apa-apa. Toh ya cuman Anda kok yang nyanyi, tenang, aman. Daripada Anda cuma ngeplay, terus habis itu Anda off cam lagi. Terus Anda tinggal bobok. Anda tinggal leyeh-leyeh. Kalau lagunya sudah kelar, Anda langsung play ke lagu kedua. Bukan itu tugas kita waktu memimpin pujian. Ayo latih sama-sama, yuk. Setiap kesempatan supaya bisa dipakai Tuhan, ambil. Saya pengen lihat anak muda tuh royoan. Apa ya royoan ya? Rebutan minta dipakai Tuhan. Latih diri dari sekarang. Siapa yang mau kesaksian? Belajar bersaksi di CG sebelum bersaksi kepada teman-teman. Belajar. Belajar untuk mengenali kebaikan Tuhan. Belajar menyusun kata-kata sederhana. Siapkan kalau perlu bikin catatan doa puasa. Supaya waktu CG kesaksianmu bisa jadi berkat. Saya diingatkan lagi. Indah ya orang baru melayani. Jangan sampai kita tuh udah kebal. Pelayanan tuh udah gak ada rasa. Kesaksian tuh cuma sekedar seperti ya begitu-begitu aja. Kapan-kapan main ya ke Voltage Onsite jam 1. Saya banyak dengar tugas host di depan itu loh. Mau menyapa teman-teman terus doa buka. Itu latihan di depan kaca tuh bolak-balik. Mau jadi usher greeter loh di depan. Cuman nyambut temennya bilang welcome home. Mamanya bilang dia gak bisa tidur. Karena mau melayani. Melayani itu begitu mendatangkan sukacita. Bikin deg-degan. Masih punya itu gak di dalam hati? Jangan karena ditegur dikit, dievaluasi dikit, langsung deh gak mau pelayanan lagi. Kalian bukan anak gampang teman-teman. Kalian tuh anak sah. Masih untung ada yang mau negur. Masih untung ada yang mau ngarahin. Kadang ya, Tuhan tuh juga pakai teman-teman kita loh. Dengan komentar-komentar mereka yang gak penting itu untuk ngajari kita. Kadang temennya tuh kayak nyeletuk apa gitu. Terus kita langsung kena deh di hati kita. Jangan gampang tersinggung. Ingat baik-baik ya. Kalau itu terjadi, terus langsung kena di hati kita, ingat firman Tuhan hari ini. Jangan-jangan itu Tuhan yang sedang mentraining hati kita, karena kita bukan anak gampang. Amin. Karena kita bukan anak gampang teman-teman AOG. Tuhan itu akan melatih tanganmu berperang. Tuhan itu dengan sengaja akan bawa kamu ke situasi-situasi di mana Tuhan akan melatih imanmu. Kalau hari ini kamu sedang dalam masalah, jangan cuti pelayanan. Kalau hari ini ada masalah dan kamu dikasih kesempatan melayani, ambil. Latih kalau perlu cari kesempatan untuk melayani apapun itu. Melayani itu kesempatan yang sangat berharga untuk dibentuk Tuhan. Karena kita bukan anak gampang. Tuhan tuh benar-benar serius dalam melatih setiap kita, mempersiapkan setiap kita. Di CG itu adalah tempat yang terbaik untuk kita dibentuk. Dilatih untuk melayani sama-sama ya. Terus lihat ayat selanjutnya. Ayat 9 dan 10 bilang begini. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, maksudnya papa kandung kita beroleh ganjaran, kita didisiplin. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Di ayat ini Tuhan itu sedang membandingkan dirinya, pribadinya dengan ayah kita. Papa kita tipenya macam-macam. Ada papa yang penuh kasih, benar-benar mendidik, mendisiplin dalam kasih. Ada juga loh papa yang galak, yang keras, yang mendidiknya tuh keras. Apalagi kalau anak cowok. Papa saya almarhum juga gitu.
Kalau sama anak perempuan tuh baik gitu. Tapi kalau sama anak laki-laki tuh kayak pendekar. Karena pengennya anak laki-laki itu jadi lebih kuat gitu ya. Itu pun Tuhan bandingkan. Kalau papa yang tegas kayak gitu aja kita tetap perlu hormati karena itu firman Tuhan. Dan Tuhan juga bilang waktunya papa kita tuh mendidik kita itu pendek. Itu good news dan sad news at the same time. Good newsnya tuh artinya gini, aku gak selamanya diperlakukan kayak anak kecil, ya kan? Tapi sedih juga ya, berarti didikan papa duniawi, papa dunia kita itu ke kita, itu sangat pendek. Kalau saya yang sudah kehilangan papa, atau Anda juga yang kehilangan papa, Anda akan mengerti. Kangen lo omelannya papa, kangen lo tegurannya papa itu udah gak ada. Pendek waktunya. Jadi kalau hari-hari ini kamu lagi deal dengan papamu dalam hal disiplin dan didikan, terimalah. Hargai itu. Karena itu adalah cara Tuhan juga mendidik kita. Tuhan bilang apa tadi? Kalau papa dunia itu didiknya itu apa yang baik. Tapi kalau Tuhan yang didik, itu supaya kita bisa ambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Jangan menolak didikan ya. Coba ingat-ingat lagi. Nasihatnya papa, mama dalam hidup kita itu apa? Badan kita boleh bertumbuh besar. Kita nggak mau diperlakukan sebagai anak kecil. Tapi nilai-nilai kebenaran yang mereka pernah ajarkan di waktu kita kecil, kalungkanlah itu di leher kita. Jangan lupakan. Itu berharga loh teman-teman. Tidak semua orang tuh punya itu. Coba ingat. Kalau sampai kamu punya papa yang cuma bilang gini, mau ke gereja tak? Ayo tak anter. Atau kamu punya papa yang bilang, ayo doa. I envy you. Karena tidak semua papa tuh begitu. Jadi jangan kesel kalau diajak papa mama doa. Jangan kesel kalau diajak papa mama itu dikasih kesempatan pelayanan. Kalau papa mama sudah pelayanan, itu adalah teladan yang luar biasa. Minta sama Tuhan, Tuhan kau sudah pakai papa mama, sekarang pakai aku ya Tuhan. Karena aku kan juga ahli warisnya. Aku mau mewarisi imannya papa dan mama. Walaupun gak sempurna, kita bisa lihat pemakaian Tuhan buat papa mama. Saya banyak lihat loh, papa mama itu jadi CGL, jadi pendoa syafaat, jadi apapun lah melayani. Kita tuh punya cukup banyak contoh yang kita bisa lihat. Paling enggak ya, kalau kita nggak bisa lihat di papa mama kita ya, paling enggak lihat di antara papa mamanya temen CG. Pasti ada sosok yang kita bisa lihat. Dan sambil itu kita bilang, Tuhan pengen ya satu hari aku dan seisi keluargaku bisa ke gereja sama-sama, bisa melayani sama-sama. Doakan, minta, bawa dalam doa, jadikan sebuah mimpi dan visi. Bukannya kita jadi berontak karena didikan mereka terlalu keras dan tidak cocok sama kita. Kita bukan anak gampang. Sekalipun mereka bukan orang tua yang takut akan Tuhan. Kalau Tuhan itu izinkan kita ada di bawah didikan mereka. Ambil setiap apa yang baik. Jadikan itu sebagai kekuatan. Jadikan itu sebagai pembentukan. Bukan untuk kita jadi lebih buruk, tapi untuk jadikan kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Amin. Anak muda, jangan gampang menyerah karena masalah. Sekalipun ada orang yang melabel kamu di hidupmu, karena anak gampang itu kalau kamus bahasa Indonesianya itu enggak enak. Artinya anak tidak sah. Atau bahasa Indonesianya itu anak haram. Sekalipun memang itu kondisimu, sekalipun ada orang yang mengejek kamu seperti itu karena kondisi orang tuamu,
Status itu tidak pernah ada. Tidak ada satupun anak haram di dunia itu tidak ada. Yang haram itu adalah perbuatan dulu papa dan mama di masa lalu. Tapi kamu adalah anak sah. Di mata Tuhan kamu adalah anaknya. Dia yang akan mendidik kamu. Kamu gak pernah kan ngerasakan didikan penuh kasih dari papa, seimbang antara kasih dan adil. Kamu gak alami itu dari papamu sendiri. Naik banding ke atas. Bapa di surga yang akan mendidikmu. Bapa di surga yang akan melatih tanganmu menjadi cakap. Bapa di surga yang mengajarimu seperti Bapa ngajari anaknya. Because He is the real Father. He is the Father to the fatherless. Jangan jadi generasi yatim piatu. Jangan mengasihani diri sendiri. Jangan berkata gara-gara papa dan mama, aku gak bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kebalik. Justru kalau kamu lihat ketidaksempurnaan dalam keluargamu, naik banding. Minta sama Tuhan. Dari keluarga yang broken sekalipun, Tuhan bisa bangkitkan pembawa kebangunan rohani. Tuhan bisa bangkitkan orang-orang yang satu hari akan berbicara mengenai pentingnya keluarga. Jangan trauma ya. Jangan trauma ya dengan kondisi keluarga ya. Berdirilah tegap. Pandang Bapak di surga. Bapak yang memandang kita bukan anak gampang, tapi anak sah. Itu loh status kita di hadapan Tuhan. Ya. Kita lihat ayat selanjutnya, 11-13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan, tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Ya iyalah, mana enak sih didisiplin, mana enak sih ditegur, mana enak terima koreksi. Enaknya ya dipuji-puji, enaknya ya dikasih kesempatan terus, enaknya itu yang enak-enak buat telinga deh. Tapi lihat, awalnya memang gak enak. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Itulah kenapa kita gak mau menolak didikan Tuhan. Dan kalau dididik sama Tuhan jangan langsung mutung. Jangan langsung feel bad. Hadapi. Karena Tuhan gak pernah nyerah sama kita. Kalau kita gagal ya di area kerendahan hati ya, nanti kita akan dikasih lagi, didikan lagi untuk area itu. Dan buahnya itu manis, buahnya itu yang berharga, buahnya itu namanya righteousness and peace. Buah dari didikan Tuhan itu adalah kebenaran dan damai. Coba deh, mana enak sih hidup dengan kondisi hati yang tertuduh? Mana enak sih hidup dengan kondisi hati yang bolak-balik itu up and down, up and down? Ambil ya status kita hari ini sebagai anak. Nanti kita akan lihat ya, ada satu breakthrough sederhana yang saya doakan untuk Anda. Anda akan kaget. Anda akan berubah dalam cara Anda menilai diri sendiri. Kenapa banyak orang itu sering jatuh bangun dalam dosa? Karena dia lupa dirinya itu begitu berharga. Rasa berharga Anda itu yang akan Tuhan pulihkan malam hari ini. Anda itu anak, bukan anak gampang. Saya tidak sabar. Anda itu sudah menerima pengurapan di hidup Anda sejak Anda kecil. Iblis itu sedang menanti untuk menampi Anda. Tapi jangan takut, Anda ada dalam pengcoveran. Tidak ada satupun di antara Anda yang akan gugur. Tidak ada. Sebab itu ayat 12 dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ini kabar baiknya. Kuatkan tangan yang lemah itu artinya ayo semangat lagi. Kaki yang goyah ayo semangat lagi. Perbaiki lagi, antusias lagi. Sesuatu tentang Tuhan Yesus itu harusnya membuat hati kita tuh menyala. Mata kita itu berbinar-binar.
Sesuatu tentang Tuhan Yesus itu tidak pernah membosankan. Kalau sekarang kita lagi ada dalam kondisi sesuatu jadi kayak monoton, rutinitas. Ayo minta Tuhan lawat kita sekali lagi. Supaya ketika nama Yesus disebut hati kita tidak pernah sama. Hati kita tidak bisa sama. Dan ini kabar baiknya. Kaki terpelecok itu apa sih artinya? Kaki yang terpelecok itu adalah orang yang masih terikat dosa. Karena tumpitnya sedang diserang oleh si ular tua. Dosa yang membuat kaki itu terpelecok itu ngomong soal kondisi rohani ya. Karena firman Tuhan bilang, keturunanmu akan meremukkan tumitnya, keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu. Jadi iblis itu suka membuat kita itu terpelecok. Terpelecok tuh apa ya, kayak kaki kita itu nggak kuat untuk berdiri teguh di hadapan Tuhan itu nggak kuat. Tapi kabar baiknya, ayo bahu membahu, saling mendukung, saling memberi semangat. Di dalam rumah Tuhan tuh nggak ada yang namanya penghakiman. Kalau ada satu yang lemah, yang lain ayo segera bereskan jalannya, siapkan jalannya, bantuin. Siapkan jalan buat temenmu ini supaya kakinya yang terpelecok itu dia nggak jadi pincang, kakinya yang pincang tuh nggak jadi terpelecok. Itu artinya dia yang kakinya tuh udah pincang tuh udah luka, udah kayak ada kekurangannya tuh nggak tambah jatuh. Nah loh, tapi malah jadi sembuh. Artinya di rumah Tuhan, dalam komunitas yang benar, ketika kamu menerima didikan menjadi anak, jangan kaget nanti kamu kayak, loh aku pikir aku gak bisa lepas dari dosa itu, tapi ternyata sekarang aku kok sudah sembuh ya. Menerima didikan, itu justru akan membuat kita itu jadi sembuh. Siapa bilang kita tuh gak bisa lepas dari dosa-dosa tertentu? Siapa bilang? Itu bohong semuanya. Ayo, fokusnya diubah. Fokuslah untuk mengambil. Hari ini saya akan memimpin kita berdoa sebagai ahli waris yang mengambil bagiannya. Bukan sebagai anak gampang yang menukarkan hak itu. Hak itu, hak mewarisi kebangunan rohani, itu diberikan pertama kepada son and daughter of the house. Warisan itu adalah milik Anda dan saya. Kita lihat dulu ya, gimana caranya? Ini cepat aja ya, ini baca aja udah langsung ngerti. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Sampai sini, ini langsung aja ya kayak short evaluation, lagi ribut sama siapa, ayo segera bereskan gitu ya. Kalau ada hal-hal yang gak kudus, ayo sengaja tinggalkan yuk. Kita ini mau dipakai Tuhan, bahwa teman-teman kita percaya Yesus. Dan tanpa kekudusan, mereka gak bisa lihat Tuhan. Generasi teman-teman Anda dan generasi di bawah Anda, itu adalah generasi yang lagi bilang kayak gini loh, beneran Tuhan itu ada. Dan kita gak bisa kasih teori doang. Kita itu benar-benar perlu menunjukkan Tuhan kepada mereka. Kekudusan kita akan membuka mata mereka melihat Yesus. Kekudusan hidup kita itu akan mengundang hadirat Allah dalam pertemanan kita. Sehingga teman kita itu lihat Yesus bukan teori, tapi lihat Yesus lewat hidup kita. Tanpa kekudusan, teman-teman kita nggak bisa lihat Yesus ya. Dan jangan ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Teman-teman yang live streaming, we miss you so much. Segera balik ya ke rumah Tuhan. Doa supaya papa mama izinkan. Kalau Anda rindu papa mama pasti belani. Tapi kalau Anda nggak rindu papa mama nawarin juga Anda nggak mau ya. Jangan cuma di CG aja, datang di ibadah. Rumah ini sudah menunggu Anda kembali, beda. Rasanya ibadah online sama ibadah langsung di sini tuh beda. Ayo jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Ibadah ini juga kasih karunia loh. Beneran.
Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, CG, dari kasih karunia. Supaya jangan timbul akar pahit. Nanti ya ada masa penyesuaian. Yang biasanya tuh udah sama pemimpin ini, Koko Cece ini tuh enak banget udah. Udah lama gak datang, tiba-tiba waktu datang kok ganti ya pemimpinnya. Ingat ya, kita bukan anak gampang. Bahkan lewat proses itu pun kita dilatih. Ke CG itu gak melulu aku dapat apa. Tapi ayo jadi dewasa. CG ini milik saya. Saya justru jadi tuan rumah, jadi saudara untuk teman-teman baru yang datang. Support, bikin CG jadi hidup. Kok CG-nya agak awkward dikit ya? Kalian yang bantu sponsornya, bantu CGL-nya, bikin CG lebih hidup. Amin. Jangan kebawa sama situasinya. Duh kok semua pada off cam semua. Jangan, enggak apa-apa. CGL sponsor Anda, 3 orang cukup. Nanti yang lain nular. Amin. Ya. Jadi ayo sama-sama. Dalam setiap transisi jangan cepat menyerah. Saya nggak mau loh denger, loh dulu ikut CG iya, loh terus sudah nggak ikut lagi. Males, udah beda pemimpinnya. Jangan, itu justru kesempatan Tuhan sedang melatih Anda. Ada di komunitas baru, Anda pun akan dilatih oleh Tuhan. Amin ya. Dan ayat selanjutnya bilang begini, jangan ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya lanjut langsung ke Roma 8, ini ayat yang terakhir. Ayat 14 sampai ayat yang ke-17, kita baca sama-sama aja yuk ayat 14, Roma 8, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada sebuah pengurapan yang di-reserve untuk kalian. Ada sebuah janji pemakaian Tuhan yang diprioritaskan kepada kalian. Kalian yang adalah anak-anak Tuhan di Army of God. Tahukah kalian bahwa gereja kita itu sedang menggenapi visi 1000 gereja lokal 1 juta murid. Di dalamnya nanti short ininya ya dalam 10 tahun 2030 ada 300 gereja. Di dalam visi itu ada pemakaian Tuhan yang nyata. Pasti Pastor Mac nanti akan beritahu berapa CG yang akan dirindukan untuk Army of God. Berarti setiap kita itu nggak mungkin ada yang nganggur. Nggak mungkin. Hak untuk dipakai Tuhan bukan biasa-biasa, tapi dipakai dengan pengurapan. Itu hari ini ditawarkan kepada setiap kita. Itu di-reserve untuk kita. Jangan ditukarkan dengan kesenangan yang sifatnya cuman sementara. Jangan ditukarkan dengan pride atau keegoisan.
berebutlah. Karena kalau Anda tidak mau, generasi di bawah Anda sudah siap menunggu. Lebih baik kalian ambil, kalian dipakai Tuhan sama-sama. Generasi di bawah kalian pun juga akan kecipratan. Saya terharu. Ada salah satu anak muda Army of God Teens. Dia nggak dipanggil maju. Dia orang biasa, salah satu jemaat. Mungkin kalian juga nggak kenal. Tapi dia punya hati bagi generasi di bawahnya. Anak-anak voltage. Waktu semua dapat doa pengurapan, dia berdiri sebagai jemaat. Dia minta, ini loh doanya. Supaya api yang dia terima dari Army of God, dia akan bawa untuk anak-anak voltage. Do you still have that fire? Urapan kalian itu mahal. Banyak yang mengingininya. Tapi itu already reserved for you. Semua bangkit berdiri. Bukan Anda yang akan mengubah teman-teman Anda, tapi Roh Kudus. Tapi Roh Kudus akan pakai hidup Anda. Kita tuh punya contoh, punya teladan. Saya selalu percaya begini, kalau gembala kita tercinta, Pastor Philip, itu serahkan hidupnya sungguh-sungguh di usia remaja. Pengurapan Tuhan itu begitu nyata. Kira-kira bagaimana ya Tuhan itu akan memakai setiap generasi yang dari kecil sudah mengenal Roh Kudus dalam kehidupannya. Simple, sebentar lagi kita cuma akan berbahasa roh aja. Kalian yang pernah terima baptisan Roh Kudus di KKR, berdoa. Tuhan akan berperkara dengan hidup Anda. Tuhan akan memakai Anda. Anda mau nggak jadi anak sah? Mewarisi kebangunan rohani. Sehingga Anda bukan lagi akan menjadi jiwa yang dibawa di dalam kebangunan rohani. Tapi Anda akan menjadi pembawa kebangunan rohani. Di kelas, di keluarga, di lingkungan teman-teman. Berapa banyak lagi. Kalau nanti Anda akan buka satu CG baru. Di CG itu ada lawatan Tuhan. Tempat yang Anda layani akan berubah menjadi mata air. Kata-kata Anda mungkin sederhana. Tapi kalau itu diurapi, maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar. Itu bagian Anda. Kina bayara bakanda bayara manayara namaya so. Hinda bayara namaya sanderererere. Na bayara bakara bara. Mulai berbahasa roh. Kinda bara. Kinda bara.
sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Hanya jemaat saja ku angkat hati. Angkat hati dan juga angkat suaramu. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Saat ku sembah, Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Haleluya. Army of God Team. Saya minta Anda jawab satu pertanyaan ini. Sering kalian ditanyakan dan kalian sudah lambai-lambaikan tangan ini. Tapi pertanyaan ini kalian jawab dalam hati, gak usah lambai-lambaikan tangan, gak usah angkat tangan. Sungguhkah kalian pengen dipakai Tuhan? Kalian jawab dalam hati. Sungguhkah kalian pengen dipakai Tuhan? Artinya dipakai Tuhan apa? Oh kayak Kak Mek, oh bukan. Oh kayak Kakak Vanessa yang nyanyi pelayanan. Oh kayak ini teman-teman Cici Koko yang pakai baju hitam. Oh kayak dia yang pintar ngomong di CG. Bukan. Anak muda tahu gak dipakai Tuhan itu artinya apa? Karaktermu menjadi semakin seperti Kristus, itulah dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan artinya kita bisa mau berubah. Katakan sama-sama mau berubah. Waktu kita mau berubah, kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dengan karakter yang baru. Meninggalkan kebiasaan yang selalu bilang gak bisa. Lalu kita lihat Tuhan, kita bilang bersama dengan Tuhan aku bisa. With Christ who strengthened me, I can do all things. Pada saat itulah kamu dipakai Tuhan. Jadi dipakai Tuhan itu bukan dengan cara yang kamu pikir kayak ini, kayak itu, kayak dia, kayak siapa. No, that's not how it is. Karena tahu gak kenapa? Kamu kayak gini aja Tuhan pengen pakai kok. Wow, that's good news. Kamu kayak begini aja loh. Kamu yang baru percaya Tuhan, baru dibaptis minggu lalu. Tuhan sudah pengen pakai kamu, berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. I cannot wait to share you this good news. Begitulah Bapa di surga, pingin pakai kamu apa adanya. Yang pengen dipakai Tuhan dan sudah mengerti yang namanya dipakai Tuhan seperti yang Kak Mek jelaskan itu, silakan tundukkan kepalamu. Kamu memang tundukkan kepala karena ini adalah momen pribadimu bersama dengan Tuhan. Tapi kamu angkat hatimu kok. Kamu tundukkan kepalamu tapi kamu angkat hatimu. Kamu berdoa dengan membawa satu nama aja. Bisa? Satu nama aja. Bisa keluargamu, bisa temanmu, bisa saudaramu. Kamu bawa satu nama itu. Dan Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Anak muda Army of God Team hari ini yang mendengarkan firman dan mendengarkan bagaimana Tuhan mendidik mereka. Mereka ambil keputusan hari ini untuk nggak wait and see. Untuk tidak tunggu-tunggu.
Tadi waktu Kak Mek dengarkan firman dari Kak Pau Pau dan mau naik ke atas, Tuhan taruh di hatinya Kak Mek untuk bicara dengan kalian. Tuhan mau ngomong begini, jangan wait and see lagi. Jangan tunggu-tunggu lagi. Tuhan tidak akan skip kalian. Itu yang Tuhan taruh di hatinya Kak Mek. Tuhan tidak akan skip kalian. Jangan anggap dirimu muda. Jangan kalian pikir kayaknya yang teen di skip dulu deh. Yang teen tunggu dewasa dulu deh. Biarkan kakak yang youth dulu. Yang teen biar belajar dulu deh. Yang teen biar di training dulu deh. Dengarkan baik-baik Army of God Teen. Tuhan tidak akan skip kalian. Tuhan mau pakai kalian sekarang juga apa adanya. Dengan dirimu yang seperti ini sekarang, Tuhan mau pakai kamu sekarang. Saat engkau berdoa, engkau cukup bilang begini, Tuhan, aku rindu dipakai oleh-Mu. Roh Kudus, aku rindu diajarkan untuk punya hati dan punya api dipakai Tuhan. Syakaraya ranaya waramu. Hiranaya syakarana na 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 na. Huranaya syakarana na 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 na. One day you remember today's prayer. Shikira da 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 da. Like how God remember my prayer when I was in my 6th grader. Hari ini doamu simple. Tapi Tuhan akan ingatkan bahwa hari ini engkau sudah meminta. Dan Tuhan akan terus jaga jalanmu untuk tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan akan jaga jalanmu supaya tidak menyerah. Tuhan akan panggil kamu kembali kalau kamu menghindari dan menjauh daripada Tuhan. Karena hari ini kamu sudah berdoa dan Tuhan akan ingat. Itulah kesaksian hidup saya. Saya ucapkan doa saya, walaupun saat itu saya rasa saya nggak terlalu sungguh-sungguh berdoa sih. Tapi setelah sekian puluh tahun, Tuhan ingatkan. Mek, kamu ingat nggak waktu kamu kelas 6 dulu, kamu pernah berdoa loh. Saya kaget, hah? Saya waktu kelas 6 doa itu nggak sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan kok ingat ya? Tuhan bilang, Tuhan nggak pernah skip sebuah doa. Tuhan nggak pernah skip. Hari ini pun waktu kamu menundukkan kepala, kamu akan bawa seumur hidupmu. Karena Tuhan akan jaga jalanmu. Ku angkat dengan lembut. Kami pandang di rumah ini kekudusan-Mu. Dari masa muda sampai seumur hidup kami. Sing this song together with me. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Di masa muda kami sudah diberi makan firman Tuhan yang begitu kenyang. Di masa muda kami, Tuhan sudah ajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu, tidak wait and see, tidak tunggu. Tuhan, kami mengucap syukur kalau ternyata orang-orang lain menganggap kami muda, tapi Tuhan serius dengan kami. Orang lain bilang anak muda gak usah dulu, tapi Tuhan berkata sebaliknya, anak muda sekaranglah waktunya, gak wait and see lagi. Satu orang yang tadi kamu angkat, Tuhan akan pakai kamu untuk mengubahkan hidup orang itu. Tangkap baik-baik janji Tuhan ya. Satu orang yang tadi kamu doakan itu loh. Keluargamu kah? Saudaramu, temanmu. Melalui hidupmu apa adanya. Jangan hidup dalam dosa ya. Karakter masih terus didisiplin, bukan anak gampang. Tapi jangan sengaja dong mendukakan Tuhan dengan terus melakukan dosa, jatuh bangun. Tinggalkan dosa, kalian sudah jadi anak terang. Karakter akan terus semakin diajarkan, didisiplin. Melalui hidup kalian apa adanya. Kalian akan lihat ya, nama yang kalian doakan tadi itu loh.
nama yang kalian sebut tadi itu, hidup mereka akan diubahkan. Mereka akan jadi anak Tuhan juga, bukan anak gampang lagi. Karena kalianlah bersama dengan Tuhan akan membawa perubahan dalam hidup orang lain. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi, katakan haleluya. Sekali lagi, anak muda dengan suara katakan haleluya. Haleluya. Mana suaranya, katakan haleluya. 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 Sebelum kita pulang, kalian akan melangkah di dalam ketaatan sejak masa muda untuk memberikan perpuluhan, amin. Ada amplop perpuluhan di kursinya masing-masing. Saya ajak kalian boleh angkat perpuluhan ini. Kenapa kita memberi perpuluhan? Sebagai ucapan syukur kita dan untuk menjaga langkah kita loh anak muda. Perpuluhan yang kita berikan ini adalah bersyukur dan menyadari apa yang kita punya sebenarnya 100% milik Tuhan loh. Yang percaya angkatkan kepalanya ya. Mana ada kita itu bisa mencicipi apapun kalau bukan karena anugerah Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan itu dengan segenap hatimu, jiwa dan ragamu. Apalagi harta ya. Ini kalau kita memberikan perpuluhan, ini adalah ucapan syukur mengembalikannya dengan ketaatan. Dan mengatakan thank you Tuhan Yesus. Karena kami tahu semuanya oleh karena anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Belajarlah dengan disiplin sejak masa muda memberikan perpuluhan. Kita akan doakan perpuluhan ini. Tuhan Yesus, suatu tangan kami terangkat dan membawa perpuluhan kami di rumah ini. Thank you. Karena Engkau sudah mengajarkan kepada kami dari masa muda kami. Artinya menjaga langkah kami untuk tidak cinta kepada harta. Tapi mengasihi Tuhan dengan ucapan syukur memberikan perpuluhan ini. Pakailah perpuluhan ini Tuhan. Suatu kami memberikan dengan sukacita. Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dan juga waktu kami memberikan persembahan di rumah ini. Tuhan juga pakai Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dan layakkanlah setiap pemberian ini. Thank you Tuhan. Jemaat boleh taruh amplopnya. Kalian angkat kedua tangan. Terima doa penggembalaan. Terima berkat. Kasih daripada Bapa. Dialah Bapa kepada anak-anak yang tidak punya Bapa. Father to the fatherless. Dialah yang mendidikmu dengan kasih dan sayang. Dialah yang mensupportmu waktu kamu gak bisa. Allah Bapa selalu bilang bisa. Through Christ you can do all things. Bisa, bisa. Untuk itu engkau akan pulang. Engkau akan bawa kemenangan. Dan engkau akan disebut lebih daripada pemenang. Jagalah setiap tingkah laku langkahmu. Di dalam segala yang kau perbuat. Akuilah dia sebagai Tuhanmu di masa mudamu sampai seumur hidupmu. Maka damai sejahtera sukacita Tuhan akan menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha. Yang terima doa berkat ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Love you, love you, love you all. Silakan duduk.